Sudah 53 tahun, tentunya ini menjadi sebuah peluang bisnis properti Anda dan juga peluang untuk teman-teman milenial yang mau dan baru ingin punya rumah pertama tapi bingung nih, pengennya banyak tetapi budgetnya terbatas. Inilah yang akan menjadi jawabannya. Makanya jangan kemana-mana Bapak Ibu semuanya. Tentunya tema kita dalam podcast Kota Podomoro Tenjo kali ini kita mengambil tema Kota Podomoro Tenjo adalah bestinya keluarga milenial. Tentunya kita akan mengupas secara dalam ya, membahas sebuah hunian yang sangat dibutuhkan oleh siapapun menjadi kebutuhan papan. Tidak hanya mereka-mereka yang mungkin sudah bermain properti, tapi juga untuk teman-teman yang baru melek bahwa ternyata kayaknya udah mulai saatnya deh pindah rumah, udah mulai saatnya deh gak ngekos lagi, udah saatnya deh lepas dari kontrakan. Ya dong, masa bayar tapi unitnya gak pernah jadi milik. Mendingan kita ngobrol sekarang yuk bagaimana caranya punya rumah impian bersama Kota Podomoro Tenjo. Tentunya Bapak Ibu, sebagai informasi bahwa proyek-proyek dari Agung Podomoro Land salah satunya yang sempat menjadi viral. Tepatnya di bulan atau di tahun 2020 lalu Kota Podomoro Tenjo hadir dan responnya begitu besar, begitu luar biasa. Dan tentunya hal ini terbukti Bapak Ibu, kami Kota Podomoro Tenjo telah berhasil menjual unit kami dari Kota Podomoro Tenjo sebanyak 4.200 unit. Boleh tepuk tangan dong semuanya Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Ini menunjukkan bahwa kami berkomitmen, Agung Podomoro berkomitmen terus memberikan sebuah inovasi dalam memberikan sebuah hunian yang layak, yang baik, yang mewah, yang nyaman dan juga aman tapi harganya masih terjangkau. Bapak Ibu dimanapun Anda berada tentunya penasaran bagaimana sih progres dari Kota Podomoro Tenjo dalam usianya saat ini memasuki usia 2 tahun. Yuk, sebelum kita berbincang dengan ketiga narasumber saya akan mengajak Bapak Ibu semuanya yang ada di sini dan juga dimanapun Anda berada untuk melihat bagaimana kehebatan dan juga progres pembangunan dari Kota Podomoro Tenjo saat ini serta keberhasilannya usia yang ke-2 tahun dari Kota Podomoro Tenjo. Silakan dan selamat menyaksikan. Kehidupan baru telah hadir. Alam memberikan arti penting dalam kehidupan. Sebuah kota modern hadir dengan harapan baru. Kawasan hunian dengan konsep rumah sehat dan rumah tumbuh. Konsep Greenbelt pertama di Indonesia, menghubungkan ke setiap kawasan. Premium Clubhouse hadir dengan berbagai fasilitas. Fasilitas terlengkap untuk menunjang kehidupan. Inilah sebuah kota yang akan tumbuh berkembang, berkelanjutan, memberikan nilai investasi yang tinggi. Kota Podomoro Tenjo. Di kota inilah masa depan kita.
Baiklah, boleh tepuk tangan kembali yang paling meriah untuk sebuah kemegahan dengan lahan 650 hektar. Inilah kota Podomoro Tenjo dengan usia 2 tahun telah terjual lebih kurang 4.200 unit. Wow, baiklah. Bapak Ibu semuanya dimanapun Anda berada, tentunya hari ini saya nggak sendiri. Kayaknya kalau ngobrol mengenai sebuah hunian enakan rame-rame. Apalagi huniannya pas banget buat teman-teman milenial. Langsung saja kita akan menyapa kehadiran General Manager Marketing Kota Podomoro Tenjo, Bapak Yoga Gunawan. Apa kabar Pak? Baik, luar biasa baik. Luar biasa baik, ini terbukti ya dari pancaran sinar wajahnya Pak Yoga. Ini sepertinya progres dan juga proyek dari Kota Podomoro Tenjo terus diminati sampai dengan saat ini. Ya. Baik, dan berikutnya ini dia yang nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak, kehadiran satu pasang keluarga muda yang tentunya akan mewakili bagaimana kita berbincang mengenai kebutuhan rumah untuk milenial dan apa sih sebenarnya keinginan dari pasangan yang berikut ini. Sudah ada Mas Adi Guna dan juga Mbak Sabrina. Halo, apa kabar Mas Mbak? Kabar baik. Sehat. Ini kita butuh tips sebenarnya bagaimana bisa melewati masa-masa di mana pada saat itu membutuhkan rumah dan kemudian memutuskan untuk rumah pertama dibeli. Betul. Pasti pertimbangannya banyak banget ya. Betul. Kita akan ngobrol bersama Pak Yoga sesaat lagi. Bapak Ibu tentunya sekali lagi teman-teman kita akan cari tahu kenapa sih Kota Podomoro Tenjo ya ini kok punya predikat begitu luar biasa menjadi sahabat bahkan bestinya keluarga milenial. Nah ini Pak julukan baru lagi nih Pak untuk Kota Podomoro Tenjo kini menjadi sahabat terdekat bahkan bestinya keluarga milenial. Ada sesuatu yang menarik pasti Pak. Boleh diceritakan Pak Yoga? Ya, thank you Mas Reza. Ya. Jadi nih sebelumnya mungkin saya kasih insight sedikit ya dari Kota Podomoro Tenjo. Dari 100% ya pembeli Kota Podomoro Tenjo itu hampir 70% itu semuanya milenial. Wow. Wah, Iya. berarti pas banget memang Betul. apa yang kita tawarkan dengan sasaran ya Pak ya. Ya, jadi memang kita surprise juga nih. Ternyata pada saat ini ya milenial itu mempunyai kesadaran untuk memiliki properti pertamanya. Ya, jadi ya itu insight sedikit bahwa memang target market kita dengan harga segini ya milenial gitu. Dan kenapa sih menjadi bestinya milenial? Nah itu pasti ada daya tarik sendiri nih Pak. Ya, Yang betul. diberikan Kota Podomoro Tenjo. Jadi dari Agung Podomoro ini kita sebenarnya ada, kalau dari saya ya nih, ada 5 aspek nih. Kalau kita ngomong bestie, ya, kalau kita ngomong bestie nih artinya kan teman baik, betul? Iya, deket Ya kan? banget, baik Deket, banget. teman baik dan gak mengecewakan. Dan mengerti kita berarti Mengerti, Pak. Nah betul. itu dia. Nah, jadi untuk bestie ini saya nomor 1 adalah kita harus lihat dulu nih. Siapa sih yang jadi bestinya? Oke, Iya. oke. Sosoknya. Sosoknya. Nah, kan ini sebagai rumah pertama ya, Mas Adi, Mbak Sabrina, Mas Reza ya. Tentu Agung Podomoro ini tidak ingin mengecewakan nih. Makanya Agung Podomoro ini merupakan sosok yang kalau kita bilang ini sosok yang bisa dipercaya, kita berkomitmen. Iya. Nah, ini yang menjadi pilihan utama sebenarnya dari untuk para milenial membeli properti pertamanya tentu kan nggak mau dikecewakan. Wah saya beli nih harganya sudah murah, ya kan? Tapi bisa di-deliver gak? Betul. Nah ini kan jadi pertanyaan, ya kan? Makanya apa? Harus lihat rekam jejaknya. Nah Agung Podomoro Land saat ini sudah 53 tahun. Iya, 53 tahun dan proyeknya itu kita bicara nasional. Iya. Ya jadi nggak hanya ada di Jakarta tapi di sekeliling ada Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Iya. ya Pulau Sumatera. Dan ini sudah membuktikan bahwa integritas dan rekam jejak Agung Podomoro ini luar biasa. Track recordnya terpercaya banget. Terpercaya 53 tahun ini udah lewatin Wow. golden time nih kita bicara kan. Setuju sekali. Bapak Ibu mungkin bisa mengiyakan tentunya ya. Dan juga sudah merasakan ya Pak ya. Betul. Bagaimana nikmatnya tinggal di beberapa proyek kami yang sudah existing sampai dengan saat ini. Iya. Salah satunya Kota Podomoro Tenjo yang baru saja diluncurkan 2 tahun lalu ya Pak. Iya. Nah yang pertama tadi kan sosoknya. Ya kan? Yang kedua kenapa sih Kota Podomoro Tenjo ini menjadi bestinya milenial? Ya, karena kita mengerti bahwa milenial yang saat ini umurnya 25 sampai 35 tahun ini memiliki keaktifan yang luar biasa nih. Ya. Tentu perlu didukung oleh aksesibilitas yang baik.
Nah ini benar sekali Pak, karena memang begitu luar biasa aktivitasnya kita semua ya Pak ya. Teman-teman milenial dia nggak mau waktunya terbuang, kemudian capek di jalan, Betul. dan akhirnya tidak produktif begitu. Iya. Nah jadi aksesibilitas yang baik inilah yang dipersembahkan oleh kota Podomoro Tenjo. Oke. Ya seperti kita tahu nih bahwa untuk pergi ke kota Podomoro Tenjo ini sangat mudah. Kenapa kita bicara sangat mudah? Karena kita saat ini sudah terhubung dengan komuter lain. Wow, Ya. enak banget. Kita nih, Pak. ini diapit oleh 2 komuter lainnya, itu dari 3 raksa. Kalau kita naik kereta api nih, ya, untuk menuju ke kota Podomoro Tenjo itu bisa turun di 3 raksa station, Oke, stasiun Tiga Raksa. ya, atau di Tenjo Station. Karena kita diapit oleh 2 stasiun itu Pak. Diapit oleh 2 stasiun Wah tersebut. itu sih luar biasa. Kemudahan banget ya. Kemudahan banget ya Mbak Sabrina dan juga Mas Adi. Ya. Dan itu komuter lain. Kalau misalnya ingin lewat jalur kendaraan pribadi bagaimana sih? Nah ini juga berarti untuk mereka-mereka yang punya mobil begitu. Iya, betul. Aksesnya bagaimana nih Pak Ya. untuk keluar dari Tenjo dan masuk ke Ya, Tenjo? jadi kalau untuk menuju kota Podomoro Tenjo saat ini bisa lewat Jakarta Merak ya. Oke. Itu kalau yang kita bicara existing ya saat ini ya. Iya. Itu lewat tol Jakarta Merak, itu turun keluar di exit tolnya di Balaraja Timur. Wow. Ya dari Balaraja Oke. Timur itu nggak terlalu jauh untuk menuju ke kota Podomoro Tenjo. Oke. Ya, itu yang existing. Ya. Tapi nanti untuk nextnya aksesibilitas kita ini lebih luar biasa lagi. Nah seperti yang Seperti teman-teman apa, tahu, Pak? ya nanti bisa cek nih di Google langsung. Itu ada tol Serpong Balaraja. Ya betul, itu Wow, lagi dibangun iya, sekarang iya, Pak ya. iya. Iya. Nah dari tol Serpong Balaraja itu saat ini ada 3, sebenarnya dibagi dalam 3 tahap. Oke. Dibagi 3 tahap. Nah saat ini yang udah dibangun adalah tahap 1A. Iya, Ya. sudah beroperasi dan sudah beroperasi, digunakan ya Pak? Sudah digunakan. Iya, iya. Jadi sebenarnya tahap 1 itu menghubungkan nanti dari BSD ke Legok. Oke. Itu tahap 1. Aha. Ya tahap 2-nya nanti dari Legok menuju ke Tiga Raksa Selatan. Iya. Nah untuk tahap 3-nya itu nanti dari Tiga Raksa Selatan menuju ke Balaraja. Oke, Ya. berarti ke Nah kita ini masuk di tahap sekitar tahap 2. oke. Ya, jadi saat ini udah masuk tahap 1, sekitar tahap 2-nya itu kapan sih? Nah perkiraannya ya itu sekitar tahun 2024 ini semua sudah beroperasi secara full. Nggak main-main 2024 udah di ujung mata nih Pak. Betul, tinggal 2 Artinya kalau berbicara infrastruktur sudah begitu, kenaikan investasi kan juga ikut serta di dalamnya ya Pak ya? Iya, tentu kenaikan investasi itu kan dilihat dari jalur juga ya, transportasinya. salah satunya- Apabila jalurnya itu memudahkan untuk menuju ke tempat tinggal ya tentu investasinya kan akan naik. Wah, ini mah buat para pemburu properti ini tentunya sudah sangat dicari sekali ya Pak ya. Betul, iya. Bahwa pemerintah segera meresmikan saat lagi itu artinya nilai investasi Anda mulai dari sekarang bahkan akan segera meroket. Iya, nah Ya. itu tadi yang kedua kan dari aksesibilitas. Kedua aksesibilitas Pak. Ya. Yang ketiga nih kita sadarin banget bahwa kaum milenial ini melek banget dengan teknologi. Iya benar Ya, saya sekali rasa Pak. ini pengalamannya Mbak Sabrina sama Mas Adi nih kalau untuk dunia sosial media nih lebih pengalaman dari Benar kita nih. sekali ya kan? karena memang profesinya sebagai Memang profesi influencer ya, influencer. konten kreator begitu. Iya. Jadi kebutuhan ini sangat mendasar saat ini Pak. Ya, dan ini makanya bahwa di kota Podomoro Tenjo ya harganya berapa sih? Start 200 jutaan. Kok murah ya? Tapi kita nggak murahan. Itu ini. dia. Ya kan? Setuju ya. Bisa banget ya Pak. Iya, Tidak murahan walaupun kita berikan harga murah Pak. Betul. Wow. Nah jadi makanya kita Oke. dengan harga 200 jutaan kita juga peduli dengan teknologi yang saat ini memang dibutuhkan oleh kaum milenial. Makanya apa? Kita juga membuat jalur fiber optik mandiri pertama. Dan memang itu akan membuat di mana setiap kaum milenial ini memiliki jaringan nirkabel. Ya. Dan untuk di kawasannya pun beberapa kawasan kita sudah menggunakan untuk jalur kabel bawah tanah. Jadi Wah, udah tertata aman, rapi juga. underground semua Iya. rapi, bersih ya Pak ya. Sudah tertata rapi Iya, juga. iya. Nah mungkin kalau untuk milenial gimana Mas Adi? Penting nggak ini Itu kan? penting banget sih. Iya. Soalnya kadang-kadang saya lihat juga nih Pak, banyak perumahan yang mungkin harganya 200 jutaan juga nih. Iya. Tapi kualitasnya tuh jauh banget di bawah sini gitu loh. Betul. Berarti pernah kan dapetin harga yang Pernah, sama, betul. tapi pengembangnya beda. Tentunya fasilitas yang didapatkan dari Agung Podomoro tidak sama dengan Beda yang banget. sebelumnya. Betul, dan yang pasti gini loh, fiber optik itu adalah satu hal yang penting banget sekarang. Banyak loh, satu perumahan kita pindah, tanya internetnya mana, nggak ada. Itu kan pasti kecewa banget tuh Pak. Iya. Wah iya, males kita mau ngapain lagi Mas? Orang kita sekarang kegiatannya sudah mulai hybrid ya Pak ya. Apalagi kalau kaum milenial ya. Nah itu benar.
seorang ibu apalagi zaman sekarang ya. Aduh apa-apa tutorialnya via YouTube ya, tutorialnya via TikTok begitu Pak. Jadi Dikit-dikit instastory. Instastory. Artinya suami bekerja, sang istri kan juga sebagai content creator harus produktif. Berarti jaringan internet yang tangguh dengan fiber optik ini sudah disematkan di Iya. kawasan kita gitu Pak. Nah itu yang ketiga. Itu yang ketiga. Yang Aduh keempat. banyak banget. Yang ya. keempat yang memenuhi kebutuhan Sabar ya, milenial. ini ada dua lagi. Ada nih. dua Ya, lagi, ada dua oke. lagi. Yang keempat. Nah, untuk yang keempat itu saat ini kan milenial ini sadar ya akan pentingnya untuk kesehatan jasmani. Wah Ya kan? iya benar. Dimana kalau jasmaninya sehat juga sebenarnya mentalnya kan juga sehat. Iya iya. Ya kan? Harga 200 jutaan ya kita peduli nih sama yang namanya lingkungannya, kawasannya. Iya iya. Makanya apa? Ini di Kota Podomoro Tenjo ya. Ini satu-satunya kawasan perumahan yang memiliki green belt. Nah, itu green Apa beltnya tuh, itu Pak? green belt itu jalur hijau. Jalur hijau, Ya, itu di Kota Podomoro Tenjo ya saat ini itu panjangnya lebih dari 2 kilometer. Wow. Untuk green beltnya. Jalur hijaunya Jalur disiapkan hijaunya. sepanjang itu Ya, Pak. lebih dari 2 kilometer. Nah, jadi Iya iya. di mana kita menyadari ya bahwa nih kita butuh ruang terbuka. Kan saat Iya. ini kan isunya itu sebenarnya kesehatan. Betul Pak. Mau muda, mau tua. Benar. Nah ini kita lagi ngalamin yang namanya masa pandemi yang dikit lagi jadi endemi mungkin ya. Mudah-mudahan Udah kita turun berharap, nih, ya. kan? Nah ini kan nyerangnya semua paru-paru nih. Benar Ya sekali. kan? Nyerangnya paru-paru. Nah artinya apa? Dibutuhkan memang ruang terbuka hijau di mana yang bisa memberikan udara-udara terbaik. Makanya apa? Ini kita membangun untuk green belt ini juga nggak hanya sekedar taman ya sebenarnya, Iya. tapi kita desain sedemikian rupa kita menggunakan landscaper internasional, yaitu Palmscape Singapura. Wow. Nah, Sedetail itu Pak. Detail. Sampai kita gandeng Singapura punya untuk membangun landscape-nya Iya. Pak. Palmscape Singapura ini sudah terbukti, Iya, ya iya. memang banyak. Ini nanti boleh di Google aja tuh, Palmscape Singapura. Pernah bahwa bikin apa pekerjaannya aja. Apa aja. Iya, Ya iya. salah satunya mungkin kalau bisa dilihat. Nah Central Park Jakarta ini kan Tribeca-nya juga Cakep banget, didesain Pak. oleh Palmscape Singapura. Wow, Iya kan? pantesan nyaman banget Bapak Ibu Iya. semuanya yang ada di sini ya. Nongkrongnya di Tribeca Park-nya dari Central Park. Karena salah satu juga Betul, hasil salah karya satunya dari hasil Palmscape dari Singapura. Palmscape Singapura tersebut. Nah itu satu Iya, iya, pertama dari ruang terbukanya. Ruang Yang terbukanya kedua disiapkan. untuk kita peduli kesehatan itu, kita juga membangun clubhouse. Nah, Nah, ini coba dia. saya mau tanya nih Mas Adi nih, di mana rumah harga 200 jutaan dapat clubhouse? Wah itu udah hampir pasti nggak ada. Bagaimana Mas Adi dan Mbak Sabrina, apakah pernah mendengar 200 juta tapi diiming-imingin sebuah fasilitas kesehatan yang seperti layaknya ada di hotel bintang 5? Kayaknya nggak ada ya Bung ya. Jadi kita bingung sendiri loh. Iya, Tadi iya. kita lihat videonya kan Pak ya. Videonya itu nunjukin bahwa rumah ini 200 juta apa 2 M-an sih sebetulnya. Ya. Nah itu. itu dia Pak, hebat House-nya banget. bagus banget. Harga House-nya juga kaki lengkap 5. banget. Bener, Betul. bener. Jadi harganya kaki 5, fasilitasnya bintang 5. Waduh ini sih udah dikejar sama teman-teman milenial nih. Harganya kaki 5, rasanya tinggal di sana kenyamanannya seperti bintang 5. Betul. Nah ini yang Yang terakhir. terakhir nih, Pak, yang terakhir. kelima. Kalau milenial sekarang kan dikenalnya sebagai generasi sandwich ya. Dimana dia tuh nanggung beban tuh ganda. Betul, Ya kan? betul. Bener Pak, banyak Beban sekali. Terasa banget ya. Nah ini bebannya dari beban orang tua ibaratnya. Sama nanti kita punya keluarga, mungkin kita punya keturunan, punya anak. Iya, iya, Ya kan iya. nanggungnya 2 nih kehidupannya. Waduh. Ya kan tentu generasi sandwich ini harus diputuskan. Mhm. Makanya apa dengan ulang tahun Agung Podomoro Land ya yang ke-53 nih. Sebenarnya kita juga melaunching dengan klaster terbaru kami, yaitu tadi makanya Magnolia ini. Oke. Yaitu start dari harga 200 jutaan. Wow. Ya. 200 jutaan ini di mana angsuran kalau kita bicara ya, dia ngambil KPR per bulan ke bank itu hanya sekitar 1,6 1,7 jutaan per bulan. Iya. Gitu. Tentu artinya apa? Ya ini saatnya milenial ya daripada uangnya habis ke Jalan-jalan, kopi, kopi. jalan-jalan atau mungkin ganti-ganti mobil, Waduh. ganti-ganti motor ya. kan? Waduh itu kita Mending- banget ya Bapak Ibu Ya. semuanya. Mendingan cicil beli properti pertama Anda. Itu. Oke, karena sudah dimudahkan oleh Agung Podomoro Land Sangat dimudahkan. dengan Kota Podomoro Tenjo-nya Pak. Jadi kalau kita lihat dari kelima aspek ini nih dari Pak Yoga memang benar-benar ini mewakili hasrat dari teman-teman milenial generasi sandwich ya. Dimana memang beban kita semakin banyak saat ini ya. Tidak hanya memikirkan kebutuhan pribadi tapi juga kan kebutuhan yang lainnya.
Tentunya tapi kebutuhan sandang, pangan dan papan tentunya. Terakhir nih papan nih Pak ya. Mau tidak mau keputusan untuk membeli rumah pada saat kita membina rumah tangga. Kemudian harus pindah dari rumah mertua atau dari rumah orang tua. Kan keputusan ini harus segera diputuskan. Iya. Dan biasanya ya teman-teman semuanya Bapak Ibu. Keputusan untuk membeli sebuah hunian ya Mas Adi dan juga Mbak Sabrina ini keputusan yang sulit loh. Termasuk saya. Karena pertimbangannya banyak dan harus lama banget. Ya lamanya bukan karena mungkin tidak ada rumahnya ya, tapi karena budgetnya begitu. Terbatas. Tapi kalau melihat dari sebuah paket yang lengkap yang ditawarkan dari pengembang besar, satu. Kemudian aksesibilitas, tadi Bapak bilang kedua. Ketiga, infrastrukturnya pintar. Ya, salah satunya adalah fiber optik disematkan, kebutuhan mendasar saat ini. Milenial, Pak, kebutuhannya selain makan, minum, nongkrong, ya itu Pak. Internetnya harus kencang. Bener gak sih Mas Adi dan Mas Sabrina ya? Itu kita pasti kehilangan kalau ya Allah gak ada sinyal, gak ada sinyal. Kebutuhan pokok kayaknya kita gak mau makan nasi gak apa-apa. Tapi gak ada jaringan internet itu lebih berat daripada gak makan nasi. Begitu. Ada istilah baru Mas. Apa? Sandang, pangan, papan, casan. Casan. Iya. Gak boleh kelewatan tuh. Baik. Tapi ternyata ini juga disematkan sebuah teknologi canggih, teknologi pintar, kemudian konsep kesehatan dengan hadirnya Green Belt, kemudian harga perdana yang masih bisa ternyata menjangkau dan juga menjawab sebuah kebutuhan akan hunian pertama kali dengan 200 jutaan. Nah ini kebetulan kita juga kehadiran ya Pak Yoga ya, mewakili generasi sandwich ya, tapi tidak ingin banyak masalah sebenarnya. Tapi masalah itu datang dengan sendirinya seiring berjalannya waktu dan juga mudah-mudahan ini juga bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semuanya di sana. Mas Adi Guna dan juga Mbak Sabrina. Dari sosok keluarga muda, pastikan kebutuhan akan rumah dulu. Pada saat memutuskan untuk punya rumah pertama kali ya, kesulitan apa sih sebenarnya yang dihadapi untuk memilih sebuah tempat tinggal untuk pertama kalinya setelah Anda berumah tangga? Jadi sebetulnya kalau kita cerita dulu ya, flashback sedikit ya. Masalahnya itu muncul bukan saat setelah kita menikah, tapi sebelum kita menikah. Ini untuk yang bakal nikah nih ya, pasti sebelum kita nikah tuh mertua nanya, nanti nikah tinggalnya di mana? Nah itu dia bener, itu kan buat pria, buat sosok lelaki itu deg-degan ya kalau emang belum punya ya Mas Adi ya. Saat itu bagaimana? Nah jadi saat itu memang kita udah ada rencana punya rumah nih. Tapi memang saat itu kita nikah 2019, Podomoro Tenjo belum launching nih masalahnya nih Pak nih. Oh iya, berarti pernikahan kalian itu 2019 Agustus. Oh berarti setahun lagi kita baru lahir ya Pak Yoga ya? Tahun kemudian. Satu tahun kemudian karena juga 2020 Agustus ya Pak Yoga. Kita lahirlah kota Podomoro Tenjo. Berarti belum kenal dong? Belum kenal, itu dia saya itu Pak. Tapi kan gak ada kata terlambat ya? Betul. Belum ada kata Nanti terlambat. Sales. Iya, ini sepertinya sudah mulai pengen banget. Pada saat menikah kemudian harus memutuskan pergi dari rumah orang tua atau mertua, itu pastikan ditanya tadi sebelum menikah bahkan. Nanti mau tinggal di mana kalian? Jawaban apa yang saat itu dilontarkan oleh Mas Adi Guna dan Mbak Sabrina? Mungkin yang lebih relate gini ya. Kalau saat teman saya nih kita tanya nih, kalau udah nikah rumahnya gimana? Pasti mereka tuh kebingungan satu hal, yaitu harga. Iya, itu selalu banget, Pak, ya. berhubungan dengan budget ya. Betul, budget itu nomor satu. Karena apa? Sekarang nih kita nggak bisa bohong lah ya. Umuran kita ini pasti lifestyle udah banyak banget. Jadi bayangin Pak, kalau orang pengen beli iPhone baru, itu nyicil sampai 36 bulan aja nggak masalah gitu loh. Iya, dibela-belain. Itu dibela-belain. Itu pinjam online atau gimana tuh banyak banget ya gitu. Padahal kalau sekarang uangnya itu kita manfaatkan nih untuk buat DP di Podomoro Tenjo nih, wah itu pasti lebih bagus banget untuk investasi ya Pak ya. Lebih positif, jauh lebih positif dan ujungnya menguntungkan. Itu pasti menguntungkan banget. Karena kan anti inflasi bisa dibilang begitu Pak ya. Bisa dibanggakan ke mertua. Bisa dibanggakan, calon mertua. Semakin pede. Berarti awal adalah pemikirannya itu dulu. Betul. Dan yang kedua pasti selain harganya murah, kita lihat juga produknya. Mungkin tadi jelas banget lah Pak Yoga udah panjang lebar kasih tahu bahwa produknya bagus. Tapi satu hal nih yang pengen saya highlight lagi, produknya bagus karena desainnya juga bagus Pak. Iya. Nah, kita tuh dari awal ya Bun ya, tahun 2020 kebetulan juga diundang sama Podomoro waktu itu untuk lihat produknya langsung.
di Iya. Central Park sini juga nih Pak. Oh, datang ke marketing galeri kami. Marketing galeri dan rumah contohnya. Dan Bagus nggak, rumah Bun? contohnya gimana? Kalau dari sosok ibu rumah tangga, seorang istri melihat biasanya kan melihat penampakannya dulu ya. Betul. Desain eksterior dan Visualnya interior dulu ya. visualnya dulu. Gimana seorang istri melihat rumah contoh dari Kota Podomoro Tenjo? Pertama masuk tuh ngelihat lingkungannya benar-benar bagus banget. Heeh. Terus Hijau ada- banget ya. Hijau banget, ada green beltnya itu sendiri kan. Yes. Terus juga pas lihat rumahnya benar-benar bagus banget karena balik lagi ke visual tadi ya. Kita Iya. tuh anak-anak milenial kayaknya full of judgment gitu. Iya. Jadi pas langsung ngelihat rumahnya tuh benar-benar suka banget karena temanya sendiri tadi modern tropical ya. Yes, Betul. benar Jadi banget. cocok banget sih menurut aku. Kita lihat masuk ke rumahnya, terus kita masuk ke rumah yang cukup besar tuh ya halamannya. Kita mikir nih, ini rumahnya besar, kalau lokasinya di Jakarta, siapa yang bisa beli untuk millennials? Itu satu hal. Tapi kalau misalkan di Tenjo, kalau bukan Agung Podomoro, pasti juga kita nggak akan berani beli gitu loh. Tapi setelah kita lihat product knowledge-nya nih ternyata nih, karena mungkin ada Podomoro ya di sana ya. Ada nama besar di sana. Ada nama besar di sana, jadi pemerintah juga sangat pede untuk bangun infrastruktur yang sangat bagus di sana. Dan yang pasti nih mas terakhir nih, millennials itu cenderung sangat suka dengan yang namanya TOD, yaitu Transit Oriented Development. Salah satunya kalian juga butuh itu dong tentunya Betul ya banget. untuk memudahkan sebuah aksesibilitas menggunakan transportasi umum. Betul, KRL tepatnya. betul. Nah kita juga mikir gini ya, mungkin nanti 10 tahun ke depan orang ke kantor naik sepeda itu adalah satu hal yang sangat wajar. Iya. Apalagi 10 tahun ke depan naik kereta atau MRT segala macam tuh udah bagus banget. Dari Podomoro Tenjo kita datang, kita naik sepeda ya dari kota Podomoronya ke stasiun KRL-nya, kita lipat nih sepedanya nih. Kita naik KRL sampai ke Jakarta kita naik sepeda lagi. Terus nyampe. Nah itu mendukung banget tuh zero emission. Iya. Itu pasti jadi dream city banget lah ke depannya. Itu yang namanya memudahkan ya, bahwa milenial jangan takut nih kerjanya di Jakarta, ya kan? Aduh, Tenjo jauh, enggak. Saat Dekat. ini dekat, dimudahkan dan jangan salah bahwa jalur transportasi umum saat ini tuh aman dan nyaman. Iya betul. Gitu. Iya, Jadi jangan berbeda iya, ya, Pak, ya. Jauh, iya. Jadi bisa dinikmati sebenarnya kapanpun dimanapun karena sudah aman dan nyaman. Iya. Dan salah satunya kita berikan fasilitas keamanan dan kenyamanan dalam sisi transportasi umum di TOD kami ya Pak ya. Betul. Dengan terkoneksi stasiun Dengan 3 Raksa 3 Station. Raksa Station. Wow, ini menjadi jawaban nih tadi kebutuhan milenial salah satunya yang mau menggunakan transportasi umum betul. ke tempat kerja ataupun kemanapun wilayahnya dari Kota Podomoro Tenjo. Betul sekali. Nah sebenarnya gini nih, Gimana, bocoran Pak? sedikit nih. Apalagi, Pak? Kalau misalnya Mas Reza atau Mbak Sabrina, Mas Adi ya datang ke station terusnya naik dari Palmerah ke Tanah Abang nih. Ya kemarin saya lihat terakhir soalnya dari Tanah Abang ya, saya naiknya dari situ ya. Dari sana. Itu udah ada jurusannya Podomoro 3 Raksa. Waduh sekarang. keren. Waduh enak banget. Jadi udah ada tulisannya Podomoro tulisannya. 3 Raksa. Kenapa? Karena memang 3 Raksa Station di sana kita revitalisasi ya, dan nanti akan ada jembatan penghubung, ada sky bridge-nya. Wow. Jadi ada sky bridge-nya Keren banget. itu sekitar 300 meter ya, 300 meteran itu menuju ke kawasan Kota Podomoro Tenjo. Jadi kawasan itulah yang kita sebut Grand TOD. Ya, Keren Grand- banget. ya. Jadi Grand TOD itu tidak hanya menghubungkan menuju stasiun 3 Raksa, tapi juga akan dibuat semenarik mungkin dengan hadirnya beberapa F&B begitu Ya. Pak ya. Jadi kayak semi-semi mall ya Pak. Ada area komersilnya di sana. Area komersilnya Jadi, di sana. kalau tadi Mas Adi bilang ya pakai sepeda ini cocok. sambil beli makanan dulu sebelum pulang nih kita bicara iya, ya. betul. Sebelum pulang beli kebutuhan rumah. Nyampe di 3 Raksa ya, yang di Grand TOD Iya, kita ya. TOD Itu kita. langsung bisa ke rumah. Wah. Waduh, enak ya. Nyaman banget Kayaknya sih. nyaman banget ya Mbak Sabrina ya. Penasaran ya. Kayaknya kita belum lihat nih Pak, sampai saat ini progres pembangunan terus dilakukan. Ya, dan untuk sampai saat ini ya kita sudah karena ini komitmen nih. Iya, Ini iya, kita ada iya, komitmennya iya. ya. Makanya tadi nomor 1, siapa sih yang Bestinya harus jadi siapa bestinya siapa sih? Nah ini sebagai komitmen, makanya di tahun ini, di Desember ya, kita sudah mulai untuk serah terima tahap pertama. Untuk rumahnya. Ya. Waduh keren banget, baru denger informasinya. Bahkan akhir tahun 2022 Desember kita sudah mulai serah terima beberapa klaster. Dan dengar-dengar juga Pak, salah satu fasilitas yang ditunggu, premium clubhouse-nya juga bisa digunakan di akhir tahun ini. Iya, itu nanti untuk akhir tahun ini selain tadi serah terima rumahnya sudah bisa menikmati juga fasilitas klub. Wow, Iya. Mas Adi, Mbak Sabrina ini aku juga amazing nih ya. Dengan 200 juta kita dapat sebuah sarana hiburan begitu untuk keluarga, sehatnya juga dapat. Betul.
sebuah clubhouse yang di dalamnya tuh komplit banget. Nanti kita boleh cek deh bagaimana Jadi pengen progresnya. rekreasi ya? Pengen rekreasi terus sama keluarga, berasa liburan terus. Pak Yoga boleh dong ngasih tahu kita nih Pak bagaimana progres dari Kota Podomoro Tinjo sampai dengan saat ini September 2022. Yuk kita simak sama-sama Bapak Ibu, ini dia video progres pembangunan Kota Podomoro Tinjo. Baiklah Bapak Ibu dimanapun Anda berada teman-teman milenial, inilah tadi kita saksikan bersama-sama bagaimana progres pembangunan sampai dengan saat ini Kota Podomoro Tinjo yang memang digadang-gadang menjadi kota Serpong berikutnya dengan lahan 650 hektar. Sebelum ke Pak Yoga, ini sudah senyum-senyum Pak Yoga, Mas Adi dan juga Mbak Sabrina melihat bagaimana kemewahan dan juga berjuta fasilitas yang ditawarkan dari Kota Podomoro Tinjo. Mas Adi, Mbak Sabrina, sebelum aku tanya bagaimana kita memilih sebuah hunian yang tepat untuk milenial, rumah atau hunian impian dari versinya Mas Adi dan juga Mbak Sabrina itu sebenarnya kayak apa sih? Boleh tahu dong? Oke, jadi kalau untuk rumah yang pasti itu gimana caranya saat kita pulang itu kita merasa aman, tentram dan nyaman sebetulnya. Aman, tentram dan nyaman. Berarti kan harus ada fasilitas pendukung begitu ya? Oke, apa saja sebenarnya yang dibutuhkan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan? Karena kalau berbicara kebutuhan tidak hanya memenuhi kebutuhan Mas Adi sebagai kepala keluarga, tapi kan istri dan juga anak ya. Oke, kalau dari sisi Mbak Sabrina dulu deh. Fasilitas apa sih sebenarnya yang pengen banget dinikmati bersama keluarga dalam satu rumah impian? Kalau menurut saya sih pertama keamanan tadi nomor satu. Keamanan ya, karena tentunya keamanan anak-anak anak-anak, penting ya. banget. Jadi kalau misalkan kita tinggal kerja kayak gini kan jadi nggak worry ya kalau misalkan lingkungannya tuh aman gitu. Betul banget. Bisa dimulai dari double gate gitu, terus juga ada clubhouse-nya. Ada clubhouse-nya, tentunya anak-anak kan suka berenang, olahraga di dalamnya, oke. Taman main. Taman ya kan? bermain anak, oke. Ya itu sih yang Iya, soalnya gini loh, kita ngomongin keamanan itu hal yang mungkin kedengarannya klise, tapi butuh banget. Jadi bayangin nih, kalau kita tinggal di rumah harga 200 juta, tapi bukan di Kota Podomoro nih, di satu klaster lah, kita bilang klaster A lah gitu Pak ya. Kita punya rumah yang mungkin gak ada pagar itu agak riskan Pak. Oke. Nah terus kita tinggalin anak istri di rumah, pasti worry nih di kerja. Waduh, di rumah kira-kira aman gak ya? Kira-kira security-nya
perhatian nggak ya sama Iya, rumah iya, ini? iya. Terus CCTV-nya gimana nih ngeliat rumah ini nih? Nah saya yakin banget nih kalau untuk kota Podomoro Tenjo pasti perhatikan itu. Iya. Karena konsep dari awalnya itu, Podomoro itu kan adalah perumahan yang memang middle up, bahkan Iya. high end lah kita sebutnya. Iya. Biasanya dari yang udah biasa di high end, saat dibawa ke untuk kelas entry levelnya, itu pasti poin-poin tingginya itu bakal dibawa juga. Betul Iya. ya Pak Nah Yoga? gimana Pak Yoga ini menyikapinya? Nah, ini kita lihat yang untuk masalah keamanan nih. Iya Ini keamanan, bener ini bahwa- concernnya ibu-ibu Iya, Pak. keamanan itu kita juga sangat concern ya di Iya, hal iya. tersebut. Karena itulah di kota Podomoro Tenjo ya, kita menggunakan memang security gate system. Oke. Ya, di mana memang untuk masuk ke dalam suatu klaster, Iya. yaitu harus melewati gate-nya, Betul, gerbangnya. gerbang utamanya. Ya, jadi Iya. kita ada gerbang di setiap klaster tersebut kita Oke. mempunyai gerbang. Jadi di mana itu nggak bisa diakses sembarangan. Nah itu dia Karena yang ada penting. pengamanan 24 jam Wah, di sana. aman loh Mbak Sabrina, Ya, tenang aja di Kota Podomoro Tenjo 24 jam dengan gate atau one gate system bahkan Pak ya? Iya, Waduh. gate sistemnya di sana. Oke, oke. No worries ya buat ibu-ibu. Nggak usah khawatir lagi siapapun ibu-ibu muda di sana. Masalah keamanan dari Kota Podomoro Tenjo dijamin aman, keamanannya 24 jam, CCTV di mana-mana Iya. ya Pak ya. Dan juga security patroli 24 jam. Iya, betul. Baik, berbicara kebutuhan hunian tentunya juga berbeda dengan impiannya Bapak Ibu semuanya. Nah kalau aku pengen minta informasi nih Mas dari Mas Adi Guna sebagai pengamat properti, kemudian juga sebagai arsitek properti begitu. Sebenarnya apa sih yang dipersiapkan oleh generasi milenial untuk memiliki sebuah hunian yang bisa mewakili kebutuhan apapun. Artinya kebutuhan di saat usia produktif bahkan sampai nanti masa pensiun begitu. Kan kita pengen punya rumah satu untuk selamanya Betul gitu. banget. Apa yang perlu dipersiapkan dari sisi Mas Adi Guna pengamat properti ini? Jadi jujur gini, malam-malam nih sebelum kita datang di hari ini di acara ini ya, saya sama istri tuh udah berembuk dulu. Kita Iya. pengen cari sesuatu yang gak ada di internet tapi real banget dari millennials, kurang lebih apa gitu. Nah kita dapat beberapa poin nih, tapi mungkin lebih enak istri saya dulu deh yang bacain Oh poin-poinnya. boleh. Seperti apa Mbak Sabrina? Kita kumpulin dari pengalaman-pengalaman kita waktu beli rumah pertama. Oke. Itu tahun berapa sih kalian beli rumah pertama kali dulu? 2019 ya. 2019. Makanya nih Podomoro Tenjo 2020 sih. Gak ada kata terlambat, dan Iya. kita ada klaster baru Magnolia. Oke, gimana Mbak dulu Iya, ceritanya? Jadi ada 6 poin nih yang kita kumpulin. Yang pertama ada niat sepenuh hati. Oke, harus ada niat Iya, dulu betul, dong betul, dari betul. kedua belah pihak Benar. ya, rembukan artinya diskusi. Oke. Yang kedua ada ketahui harga akhir yang akan Anda bayarkan. Oh iya, karena biasanya kan diiming-imingin harga perdana dikalkulasikan ternyata jer gitu ya. Jadi harus benar-benar harga itu diperhatikan mulai dari awal sampai dengan akhir pembayaran. Betul. Oke. Ini mungkin nanti lebih detailnya sama suami saya yang benar-benar pakar properti. Wah Waduh, iya. Pakaran tanda kutip ya. Ini sih, ini kepala keluarga juga ya. Jadi yang memutuskan segalanya suami ya. Oke. Terus yang ketiga ada ketahui kemampuan cicilan per bulan Anda. Nah ini betul. penting banget ya Kang ya. Betul, Loh, penting. penting dong. Kalau mau ngambilnya KPR ya Pak ya, Iya. kita harus tahu mampu nggak kita membayar cicilan per bulan. Oke, jadi ini harus menjadi pertimbangan juga ya. Betul. Nanti kita sedikit cerita kali ya Iya. tentang poin yang ketiga ini. Boleh nanti Pak Yoga bisa bantu. Iya. Tenang aja kalau harga 200 juta pasti cicilannya ringan banget. benar. Oke. Terus yang keempat ada memperbaiki reputasi kredit. Terus yang kelima ada siapkan dokumen lengkap dalam Iya. mengajukan KPR. Yang keenam terakhir ada siapkan biaya lain-lain atau biaya tak terduga. Oke. Oke. Nah mungkin dari sini nih Pak Yoga, Mas Iya. Reza, kita coba pengen sangkutkan dengan kota Podomoro Tenjo nih sebetulnya. Nah pertama itu untuk milenial yang pengen beli rumah, kita tuh harus siap sepenuh hati untuk punya rumah gitu loh. Iya. Iya. Karena Udah kadang-kadang dibulatkan pengen banget gitu tekadnya ya. begitu Iya. ya. Karena banyak sekali millennials ini ya yang awalnya udah mau booking fee gitu Pak. Iya. Tapi tiba-tiba di bulan pertama, bulan kedua agak ragu, tiba-tiba ada gadget baru nih. Wah kayaknya gue gak mau beli dulu nih. Ya udah deh kita skip 2 bulan 3 bulan akhirnya cancel. Artinya tergoda belum ada yang diprioritaskan begitu ya. Tapi mungkin ini cukup menarik. Mungkin cancel itu karena belum ada bestinya nih Pak. Nah Iya, kebetulan- belum ada solusi dan jawabannya akan Iya. kebutuhan itu. Betul, pas banget Belum kan. percaya gitu ya. Belum Belum percaya. percaya. Nah mungkin dengan adanya kota Podomoro Tenjo ini, yaitu yang bestinya millennials ini,
pasti yang sekarang udah tertarik langsung booking fee, pasti langsung niatnya 100% untuk punya rumah dulu Pak. Iya, Nah, betul. terus yang kedua, tadi kan Sabrina juga udah sempat bilang ya, mungkin kita juga harus tahu harga maksimalnya kayak gimana gitu Pak. Karena kadang-kadang kita punya harapan, tapi kita juga harus realistis. Nah, saya bingung juga nih, kita kan ngebahas di tahun ini ada isu besar yaitu kenaikan BBM. Iya. Nah, satu hal yang menarik, saya 2020 datang, Kota Podomoro Tenjo jualan harga 200 jutaan. Sekarang BBM naik, tapi kok di sini nggak naik juga harganya Pak ya? Itu artinya satu hal yang sangat baik nih. Mungkin dari segi produk untuk tahap 1 harganya sudah naik sebagai investasinya. Iya. Tapi untuk yang baru mau investasi di tahun ini tetap bisa karena starting price-nya masih sangat-sangat terjangkau. Sangat Yes. terjangkau, betul. Dan masih sama, bahkan kita mulai masih 200 jutaan rupiah. Betul. Iya, iya. Lalu juga mungkin yang ketiga, tadi saya cukup kaget sih. Saya nggak sempat hitung matematikanya. Cuma yang jelas tadi saya dengar bahwa cicilan per bulan itu 1,8 jutaan ya Pak ya. Itu terjangkau banget. Kita tahu UMR Jakarta sekarang udah 4,5 juta ya kalau nggak salah ya. Itu artinya kalau kita pengen ngajuin KPR, biasanya itu kita harus 30% seenggaknya dari income kita. Itu belum combine income loh ya 9 juta. Artinya untuk mendapatkan rumah di Kota Podomoro Tenjo ini sangat mudah. Artinya kita tinggal datang ke bank, nggak perlu lagi nih ada data-data yang kita ganti-ganti nih Pak. Pasti langsung auto approve. Udah sesuai. Sudah Iya, sesuai iya. banget, betul. Terus juga mungkin yang kita perlu itu adalah ini nih, ini juga isu nih. Ini mungkin Apa itu, saya Mas? butuh edukasi sedikit lah ya. Kita tuh harus yang namanya punya perbaikan dalam soal memperbaiki reputasi kredit kita. Soalnya ini mungkin dari Pak Yoga nggak tahu, tapi saya banyak nih teman-teman kantor yang udah pengen banget pengen beli rumah, tapi reputasinya di kredit itu sering pinjol Pak. Nah, karena banyak hal-hal yang nggak penting tapi dibeli juga gitu loh. Konsumtifnya luar biasa. Jadi saat dicek oleh BI Checking ternyata wah cicilannya banyak. Ini nih balik lagi ke poin nomor 1, kalau udah punya rumah, apalagi udah punya bestie yang pas yaitu di Kota Podomoro Tenjo, harusnya udah bulatkan niat dan udah invest properti sekarang juga. Karena kalau nggak sekarang kapan lagi ya Pak? Iya, itu kita seperti tadi Mas Adi bilang ya, kenaikan suatu properti ya itu udah pasti. Iya, Sudah iya. pasti. Ibaratnya kalau kita tadi tanah aja dijemur harga naik. Benar. Ya kan? Tanah dijemur harga naik, ya kan? Iya, iya. Apalagi kalau ada rumahnya. Ada bangunannya. Ada bangunannya. Seperti yang kita tahu kan, inflasi saat ini membuat harga bangunan juga melonjak tinggi. Melonjak tinggi, betul. Ya kan, Mas Adi juga pemain properti kan, jadi tahu nih bahwa harga-harga ini Harga besi naik segala besi macam. semua naik segala macam. Nah, inilah yang membuat nih kita itu Agung Podomoro ya, bukan hanya cari untung, sebenarnya nggak nyari profit dari hal-hal seperti ini gitu. Itu yakin Dimana- sih Pak, soalnya harganya terjangkau banget nih untuk dan ini. itu bisa dibandingkan. Makanya gini, waktu teman-teman milenial ya, maksudnya cari properti pertama, tadi lihat gitu, maksudnya dengan fasilitas yang kita berikan, Iya. kenyamanan yang kita kasih, harga yang kita udah kasih dari start dari mulai 200 jutaan, itu boleh cek. Makanya boleh cek toko sebelah. gitu. Boleh cek Ada toko sebelah. nggak? Ada gak yang kayak gitu? Gitu. Iya. Ya kan? Apalagi tadi ingat pemainnya siapa. Jangan sampai nanti juga oh ada Pak harganya ini segala macam lebih murah kok nggak ini. Ternyata nggak di deliver. Nah, itu. Kan jadi kekecewaan Iya, ya. iya, Dan iya. mungkin nanti teman-teman milenial seperti itu akan nggak percaya lagi buat yang namanya investasi properti. Nah makanya apa? Agung Podomoro sangat berkomitmen untuk menjaga kepercayaan terhadap bestie-bestinya. Nah itu dia terjawab sudah kan. Bagaimana kita bisa menjadi sebuah sahabat yang baik teman-teman semua. Untuk mengakomodir segala kebutuhan tinggal dengan nyaman bersama keluarga di hunian pertama. Nah tadi Mas Adi Guna juga Mbak Sabrina bilang iya kita menikahnya 2019 tapi Podomoronya baru lahir di 2020. Terlambat dong? Ya enggak dong. Tenang aja, bahkan tadi juga menyinggung harga sudah pada naik. Tapi ternyata produk terbaru lahir lagi dari Kota Podomoro Tenjo. Harga masih sama dimulai dari 200 jutaan rupiah. Wah, Nah luar biasa. Pak Yoga ini bikin tercengang-cengang. Kok di mana-mana naik? Kemudian produk baru, klaster baru muncul dari Kota Podomoro Tenjo, tapi kok harganya masih dibanderol dengan harga yang sama di awal-awal dulu ya Pak. Ini boleh dijelaskan Pak, bagaimana
Ini Kota sebenarnya Podomoro Tenjo menghadirkan klaster-klaster baru dengan harga-harga yang masih sama seperti dulu. sebenarnya ini kita juga menyambut ya ulang tahun Agung Podomoro yang ke-53. Iya, Gitu. iya, Jadi iya. dengan ulang tahun yang ke-53 ini kita ingin berdedikasi ya memberikan sesuatu yang positif untuk masyarakat, untuk bangsa Indonesia nih. Yes. Jadi salah satunya di hari yang berbahagia ini juga ya. Ini kita melaunching sebenarnya ada 2 produk terbaru dari Kota Podomoro Tenjo. Ada lagi tepuk tangan dong Bapak Ibu yang di luar sana, ternyata ada lagi produk terbaru dari Kota Podomoro Tenjo. Nggak terlambat Mas Adi, Mbak Sabrina, sabar. Nanti Pak Yoga jelasin secara detail ya. Oke. Jadi hadir lagi Pak di tahun ini. Iya, jadi kan kalau tadi Mas Adi, Mbak Sabrina waktu datang 2020, lihat rumah. Belum, ini ternyata udah lewat nih kan. Sudah Udah, lewat, iya. Ingat, kita saat ini lagi memasarkan juga yang namanya ruko nih. Komersil nih. Nah, jadi cocok nih nanti kalau Untuk misalnya mau invest ya. invest, Nah, melihat segmen marketnya seperti yang kita tahu Kota Iya. Podomoro Tenjo ya penghuninya itu lebih dari 15.000 rumah. Betul. Sekarang aja udah 4.400 ya. Udah 4.200. 4.200. Itu baru di Kota Podomoro Tenjo nih kita bicara. Iya. Belum juga area Sekitar. sekitarnya yang memang udah ada puluhan ribu perumahan yang memang udah existing. Iya, iya, Jadi iya. memang kita punya area komersil ini sangat diminatin. Makanya dari yang komersil sebelumnya ya, untuk ruko-ruko sebelumnya kita sudah 100% sold out. waduh itu banyak loh Pak ruko-ruko kita. Ya, yang dari ruko-ruko premium Iya, itu kita sudah sebelum-sebelumnya. 100% sold out. Waduh berarti memang responnya bagus. Sangat Dan bagus. semua tahu pasarnya sudah jelas, Iya. bahkan sampai dengan 15.000 hunian untuk total hunian di KPT ya Pak ya. Iya, betul. Dan juga puluhan ribu di kawasan dari Kota Podomoro Tenjo. Makanya hadir kini ruko terbaru Pak namanya Iya, Pak. namanya Ruko Andromeda. Waduh dari namanya juga sangat menarik dan keren banget Pak. Dengan Ruko Andromeda ini dia mempunyai konsep paling unik ya di antara untuk ruko-ruko sebelumnya. Kenapa? Karena kita memiliki ada 2 area green belt. Di Waduh. depan dan di belakang ruko gitu. Jadi nggak jauh depan kita sama belakang itu jalur hijau Pak. Jalur hijau. Jadi ada 8 meter di depan ruko dan 8 meter di belakang ruko. Itu area green belt untuk khusus di Ruko Andromeda. Wow, jadi ini yang membedakan konsep ini dengan ruko sebelumnya. Ya. Oke. Jadi ibaratnya nih gini nih. Kita memiliki ruko nih, ukurannya 5 kali 15 setengah ya untuk yang tipikal badan, ya. Untuk tipikal hooknya dia 6 kali 15 setengah. Ya, ini ruko 2 lantai. Iya. Tapi apa? Kita seperti yang kita tahu nih, 5 kali 15 setengah, tapi dapat 8 meter di depannya, ya. Itu Parkir dengan ya? bukan parkir. Ini area green belt di mana ini di luar parkir nih. Di luar Parkirnya parkir. depannya lagi. Tuh Masih Mas Adi Guna, di luar 8 bayangannya meternya. salah kan? Betul. Ini konsepnya Disangkain baru lagi nih ada ternyata. lahan kosong untuk parkir. Ternyata bukan, ini konsep yang berbeda ternyata. Jadi lahan hijau ini bisa buat orang buat nongkrong, buat makan gitu ya Pak? Itu kita kasih gratis. Wah. Dalam arti itu Nggak masuk nggak hitungan biaya. sertifikat ya. Tapi itu dapat digunakan secara free. Jadi fasum gitu Pak ya? Jadi fasum gitu. Wow. Dan itu khusus untuk pemilik rukonya. Wah ini iya. sih dapat door prize ibaratnya beli ruko, dapat door prize lahan yang bisa digunakan kalau bukannya kafe. Artinya Dia bisa, bisa taruh meja, kursi, furniturnya atau kanopi atau gazebo-nya Waduh. di depannya. keren Jadi banget. beli rukonya tuh 5 kali 15, serasa kayak 5 kali 23 ya Pak ya? Betul. Oh, panjang banget. Dan ini tadi yang disampaikan Mas Reza, kita nggak hitung biayanya di Itu biaya dia, rukonya. Mas. Kenapa? Kan boleh dicek di ruko-ruko sebelumnya ya yang nggak memiliki fasilitas ini harganya sama. Waduh. Tuh, Iya, Jadi harganya pertimbangan. sama. Jadi makanya inilah konsep memang yang kita berikan di ulang tahun Agung Podomoro yang ke-53 nih. Iya, iya. Unitnya terbatas. Kenapa? Karena kita bicara untuk yang di ruko ini lokasinya sangat strategis. Strategis di mana Strategis. Pak? Ini kan lahan tuh luas banget Pak, 640 hektar. Di mana nih lokasi tepatnya Andromeda Pak? Ya, jadi kalau untuk lokasinya itu kalau di kita ini di area premiumnya. Wow. Jadi dia berada di row 22, itu nggak jauh dari area Green TOD. Oke. Dan dia yang paling terdekat dengan bundaran yang utamanya Kota Podomoro Tenjo. Wow, benar-benar di jantung boulevardnya ya Pak Di ya? jantung boulevardnya. Wah keren banget, ini sih memang prospek potensial pasarnya terlihat jelas ya Pak ya? Ya, jadi buat teman-teman milenial nih yang saat ini juga masuk dalam bisnis ya, yang lagi ada, oh saya mau buka bisnis di mana nih, terusnya gimana, captive marketnya, segala macam. Nih, Andromeda ini akan menjadi pilihan utama. Jadi jangan ini lagi, segera hubungin
kantor pemasaran kami ya karena unitnya untuk yang Andromeda ini terbatas dan memang baru di launching di hari ini. Waduh, belum terlambat. Jadi artinya Anda mau datang sekarang ke Central Park Jakarta juga boleh ya Pak ya. Untuk segera gercep gitu mengambil kesempatan untuk mendapatkan ruko Andromeda Avenue. Karena sekali lagi ruko ini punya perbedaan yang signifikan. Yaitu punya green belt di depan dan juga di belakang. Kalau di depan bisa digunakan untuk aktivitas ruko kita. Atau kafe kita atau usaha kita. Tapi kalau yang di belakang memang fasum ya Pak ya. Digunakan untuk para penghuni untuk bisa menikmati sarana kesehatan begitu. Dan ingat, ruko Andromeda ini tadi saya bilang kan ada 2 ya, 2 green belt. Bagian belakangnya kita kasih akses. Iya, jadi ada double akses. Jadi ibaratnya ini sebenarnya ruko seperti ada 2 tampak nih, 2 tampak muka, 2 muka. Keren dong. Iya, jadi pengunjung atau visitor yang dari area Greenbelt dalam ya, itu bisa langsung menuju ke ruko tersebut. Jadi nggak hanya dari depan. Oke, keren banget. Konsep baru nih Pak. Konsep baru, makanya tadi cepat banget pada saat saya buka NUP-nya, pemilihan unitnya Pak Adi. Tinggal sedikit Bapak Ibu, memang konsep menentukan ya. Sebuah kualitas dan juga kesuksesan dari sebuah properti. Nah, ingat lu Mas Adi tadi 8 meter nggak termasuk parkir ya? Iya. Di luar parkirnya. Itu artinya pasti dari visual tampak juga bagus Pak. Karena dari row-nya semakin lega tuh kan. Betul. Lebar ya Pak? Row depannya 8 meter. 8 meter. Row belakangnya green bed juga 8 meter. Untuk jalannya sendiri Pak, row 22 ya Pak? Row-nya kalau jalan main boulevardnya 22 meter. 22 meter Mas Adi, Mbak Sabrina, jadi mau nyetir nggak usah takut-takut sempit ya. Mau beli kebutuhan rumah tangga, aduh tinggal parkir. Parkirannya juga langsung di depan rukonya ya Pak ya? Iya, jadi dia parkirannya di depan ruko, jadi parkir dulu, lewat area greenbelt depan, baru menuju rukonya. Wow, ini konsep yang istimewa banget, makanya lakunya cepat sekali. Baik, kalau berbicara klaster, ini kan untuk sebuah hunian, landed house ya Pak ya. Apakah ada kata terlambat untuk pasangan Mas Adi dan Mbak Sabrina yang katanya baru tahu dan ternyata sudah habis yang tahap-tahap pertama Pak? Ya, jadi makanya kita bilang kan ini kan the next Serpong ya. Dan kita membangun ini kan konsepnya sebagai kota mandiri. Jadi untuk di tahap-tahap ini baru 2 tahun loh. Ibaratnya kalau misalnya masih bayi kan masih lucu-lucunya ini kan. Iya dong Pak. Ya kan? Masih lucu-lucunya 2 tahun. Terus pertumbuhan ya. Iya, dan harganya ini kita terus terang ya, maksudnya dalam arti belum signifikan. Nanti Desember, waktu setelah kita sudah mulai serah terima dan sudah mulai ada kehidupan, disitulah harganya akan mulai bersaing, naik, bahkan meroket. Ayo, jadi memang kesempatannya itu tidak pernah bertahan lama ya Pak ya? Kesempatan selalu datang tepat pada waktunya. Untuk mereka yang bisa melihat kesempatan. Nah, berarti terpilih nih orang-orangnya. Kalau kesempatan datang tapi mereka nggak mau ambil, ya tentu itu bukan jadi suatu kesempatan. Iya. Setuju sekali. Nah, kesempatan itu Bapak Ibu bisa didapatkan di 2 hari terakhir. Karena memang segala produk terbaru tidak hanya ruko Andromeda yang baru saja kami launchingkan hari ini. Kemudian udah hampir sold out juga. Kemudian ruko terbarunya nih Mas Adi dan juga Mbak Sabrina, ini ruko yang aku bilang kece banget. Pak, memang benar Pak, ini rumah klaster Magnolia ini 200 jutaan, tipe deluxe. Tapi punya clubhouse. Di atas fasilitasnya premium. Itu ini hoax apa bener Pak sebenarnya nih Pak? Jadi tadi kan untuk yang komersil nih. Nah ini kita juga di hari yang berbahagia ini kita juga melaunching untuk klaster terbaru kami yaitu Magnolia. Dan ini bukan hoax, semua yang Mas Reza terima informasinya itu benar semua. Kita start harga dari 200 jutaan ya dengan tipikal yang paling terkecil kita itu 30-60. Oke, luas tanah 60. Luas tanahnya 60 ya. Itu kita dengan fasilitas tadi yang kita Mas Reza sebutkan itu benar bahwa memang fasilitas ini kita upgrade dari clubhouse sebelumnya. Oh, gitu penggabungan dari clubhouse sebelumnya. Nanti ada gambarnya. Untuk yang tipikal clubhouse-nya kita ya. Iya. Jadi clubhouse-nya ini kalau seperti yang kita tahu di Deluxe sebelumnya kita juga belum memiliki swimming pool, tapi saat ini untuk yang di tipikal Magnolia ini sudah memiliki swimming poolnya. Waduh, enak ya Mbak Sabrina ya. Ini pasti anak-anak yang suka ya. Untuk tinggal dengan nyaman dan olahraga air begitu. Jadi ada Pak swimming pool? Ada swimming pool. Oke. Dia ada kids poolnya. Hah? Kolam renang anaknya? Ada kolam renang anaknya. Wow. Ada multifunction hall-nya. Ada ruang serbaguna yang bisa digunakan penghuni. Iya, dan kita desainnya itu modern di situ. Jadi memang konsepnya jadi waktu ini clubhouse
bayangannya. Itu bukan clubhouse sembarangan, memang kita desain sedemikian rupa, itu juga memang sangat nyaman. Iya, iya. Ya, dan juga selain untuk yang kids poolnya juga, kita juga memiliki juga ada badminton courtnya. Waduh, keren banget. Ada mini bowlingnya. Ada bowling mini alley. Olahraga Sultan itu disematkan juga Pak di dalam. Ada mini bowling lalu? Ada private cinema. Oh si Bapak itu bercanda aja nih Pak Yoga ya. Semi mall ya jadinya. Semi mall dong, jadi kita punya di dalam kawasan sebuah sarana rekreasi begitu hiburan yang memanjakan penghuni. Dan biasanya ini kita dapatkan di tipe-tipe premium, rumah miliaran rupiah. Tapi ini nyatanya ada di rumah 200 jutaan Pak. Tapi di dalam klaster kita. Betul. Ini untuk khusus penghuni untuk di klaster deluxe. Jadi yang bukan pertama di luar Pak ya, dalam klaster ya. Waduh. Ya. Dan juga ini juga kita selain ada private cinema, ya kita juga ada untuk rooftopnya itu kita ada lapangan basketnya. Waduh Ya. gimana Ini tuh. pantesan aja ya, banyak yang bilang ini hoax atau bukan sih. Nah makanya Ya. Mas Adi. Too good to be true gitu Iya. kan. Percayakah Mas Luar Adi, biasa, Mbak Sabrina mendengar ini percaya? Awalnya nggak percaya, cuma dengar nama Podomoro jadi percaya Iya. Pak. Iya. Oke, itu Jadi ini yang namanya makanya nanti Mbak Sabrina, Mas Adi, Mas Reza ya. Iya. Nanti boleh dicek sekali lagi sama teman-teman milenial saat ini harga rumah start 200 jutaan. Dapat fasilitas lengkap seperti ini. Nah. Tadi ini baru area clubhouse. Iya. Kita juga memiliki inner green belt di dalam kawasan klaster Magnolianya. Waduh seperti apa Ya, tuh Pak jadi ada kehebatannya? inner green beltnya. Nah, nanti boleh ditampilkan untuk gambar inner green beltnya ya. Jadi kita memiliki inner green belt. Di mana untuk inner green belt ini ya, itu sepanjang 850 meter di dalam sepanjang 850 meter di dalam kawasan klaster Magnolia tersebut. Waduh ini memang disuguhkan sebuah sarana untuk menunjang kesehatan yang Iya. prima setiap saat ya Pak ya? Jadi selain tadi ada indoornya, Ada indoornya. ini ada outdoornya. Outdoornya, jadi Iya. aktivitas olahraga outdoor terpenuhi di dalam kawasan inner green belt. Betul. Keren Iya. banget. Jadi di Wow. dalam inner green beltnya ini juga ya, maksudnya kita juga bukan hanya bangun sekedar bayangannya jangan Taman ini cuma gitu. taman. Heeh. Ada rumput hijaunya, oh itu jadi inner green belt. Enggak. Didesain, Pak, Kita ya? desain, ini kita desain landscape-nya tadi menggunakan Palmscape Singapura. Dan kita jadikan sesuai dengan gambarnya. Wah, udah lihat gambarnya ya, begitu keren hebat, banget. begitu lengkap. Jadi artinya mau olahraga di dalam clubhouse, indoor ada clubhouse-nya. Mau activity olahraga bersama anak, bersama keluarga di luar area clubhouse juga ada sarananya. Tapi bayangkan Bapak Ibu teman-teman semua, ini cuma dibayar dengan 200 juta. Berarti artinya Pak Yoga, Mas Adi, Mbak Sabrina, dengan 200 jutaan kita nggak cuma beli unit ya. Jadi kita beli fasilitas, beli kawasan, beli aksesibilitas, dan juga membeli sebuah nama besar untuk investasi yang menjanjikan. Iya, ini tinggal duduk-duduk aja nanti investasinya akan meningkat. Pasti, kita jamin. Wow. Baiklah, tentunya kami juga mengundang Bapak Ibu, teman-teman semua yang ada di Central Park Jakarta ataupun yang ada di channel YouTube kita menyaksikan atau di live IG kita. Anda boleh bertanya apapun permasalahannya, tapi jangan curhat ya. Boleh juga ya Pak ya. Karena curhat ini kita juga bisa menampung aspirasi dari teman-teman milenial. Sebenarnya kebutuhan apa sih yang harus diadain dalam sebuah hunian. Ini juga menjadi sebuah inovasi lagi nanti barunya Pak ya. Inovasi-inovasi baru untuk Agung Podomoro terus memberikan kenyamanan dalam hunian ataupun kawasan untuk teman-teman milenial. Oke. Pertanyaannya, udah masuk nih Pak Yoga, Mbak Sabrina. Oke, pertanyaan pertama dari mana? Bogor, oke. Selain komuter lain, adakah akses lain yang bisa digunakan sebagai sarana transportasi untuk keluar dan masuk menuju kota Podomoro Tenjo? Ini coba kita tanya langsung ke Pak Yoga. Pak Yoga, ini berarti akses lagi yang diutamakan dalam sebuah menentukan sebuah hunian Pak. Ya, ini pertanyaan dari ini ya penonton online Ya. kita. Ini selain komuter lain, mungkin tadi saya ingatkan lagi Boleh kali ya, diingatkan lagi, Pak bahwa Yoga. kita ini ada akses untuk menggunakan jalur pribadi. Kalau yang existing sekarang itu menggunakan tol Jakarta Merak ya, itu exit di Balaraja Timur. Tapi nanti nextnya itu akan ada nanti tol Serpong Balaraja, ya, di mana saat ini udah masuk ke fase 1 yaitu BSD Legok. Ya, nanti fase 2-nya ada Legok 3 Raksa Selatan. Ya, fase 3-nya nanti 3 Raksa Selatan menuju ke Balaraja.
Jadi tahun 2024 nanti ke depannya ya mereka yang menggunakan tol Serpong Balaraja ini dapat exit tol di Cileles. Ya, itu akan ada gerbang tol baru Cileles di mana itu dibukain pintu gerbang tol, Pak. Kita ada 2 gerbang tol nanti Mas Reza. Ya. Bukan 1 ya, 2. Ini kan biasanya kalau kita tinggal di rumah belum di Agung Podomoro gitu ya, mau ke tol kan memang jauh banget biasanya ketemu lampu merah, kemudian perempatan dan lain-lain. Tapi ini dibukain pintu tol. Kita ada pintu tol nanti menuju ke Kota Podomoro Tenjo, ada 2 gerbang pintu tol, yaitu pertama adalah untuk yang di Cileles. Ya, yang kedua di Jambe. Ya, itu jaraknya kalau dari Cileles menuju ke Kota Podomoro Tenjo, itu hanya berjarak sekitar 3 km. Waduh, dekat banget. Naik sepeda. Naik sepeda oke banget, estimasi waktu pasti ya 5-10 menit kita udah sampai. Dan untuk menuju dari yang tol Jambe ke kita, itu hanya berjarak sekitar 5 km. Ya, untuk dari stasiun Tenjo nanti kita akan bangun juga flyover. Wow. Jadi kan kalau misalnya saat ini, aduh tapi area sana macet. No, kedepannya kita bangunin flyover dari stasiun Tenjo itu menuju ke Kota Podomoro Tenjo. Wow, keren banget. Jadi nggak usah ngobrolin sekarang. Pokoknya ini akan kita sulap, kita bangun infrastrukturnya benar-benar luar biasa ya Pak ya. Kita bikin Anda tuh nyaman teman-teman tinggal di sebuah kawasan yang memang kan kita udah bilang kota baru, kota mandiri yang semua fasilitasnya lengkap. Pokoknya tinggal di sana udah tinggal bawa koper, bawa keluarga, dah hidup tenang sampai nanti masa pensiun tiba. Oh, begitu ya, baik. Berikutnya ada pertanyaan lagi Pak Yoga dan Mas Adi juga Mbak Sabrina, ini dari YouTube. Apakah ada fasilitas lain untuk mendukung gaya hidup sehat selain Green Belt? Mungkin Pak Yoga ini berbicara mengenai juga fasilitas tadi, Clubhouse ya Pak? Betul, jadi tadi harga 200 jutaan boleh cek dimanapun ya, nggak bakal ada fasilitas rumah. Kalau kita ngomong di Jakarta mungkin 200 jutaan itu rumah subsidi kali ya. Nah iya. Ya. Udah nggak ada malah ya, di Jakarta udah nggak ada rumah subsidi, harga 200 jutaan juga udah nggak ada. Ya, jadi ini start mulai dari sekarang teman-teman milenial dengan harga 200 jutaan miliki gaya hidup sehat. Nah, ya, tadi dengan memiliki perumahan kawasan yang memiliki inner green belt. Yang tadi inner green beltnya itu kita bicara sepanjang lebih dari 2 km total ya, kita bicara ya. Dan juga kita memiliki clubhouse dengan yang fasilitasnya sangat lengkap. Itu nggak akan pernah diketemukan lagi di properti lainnya. Nah setuju, iya dong. Setuju kan? Iya setuju, aku lihat di senyum-senyumnya semua, makanya buruan ya sebelum kehabisan. Oke, jadi fasilitas banyak tentunya untuk mendukung gaya hidup sehat teman-teman semua, nggak usah diragukan. APL, Agung Podomoro setiap proyeknya selalu mengedepankan yang namanya green area, ya Pak ya? Green living. Green living, jadi hidup sehat, hidup modern semuanya menjadi satu kesatuan. Baik, berikutnya ini coba aku cek untuk Kakak Sabrina katanya, oke. Mewakili ibu muda, mamah muda, ini Mbak Sabrina, fasilitas apa sih sebenarnya yang diperlukan untuk seorang mamah muda untuk tinggal di sebuah kawasan impian atau rumah impian? Tadi kita udah sempat menyinggung ya, mungkin baru dengar. Oke, kita bisa ulang lagi kalau dari sisinya Mbak Sabrina, keinginan-keinginan apa aja sih yang bisa membahagiakan kalau tinggal di sebuah rumah? Sebagai ibu muda yang juga bekerja ya, jadi anak di rumah tuh harus tetap tenang dan senang. Nah, senangnya tuh senang apa? Dan tenang. Ya. Berarti ada hiburan di dalamnya, betul, kemudian ada keamanan di dalamnya. Ya. Nah, senangnya tuh mungkin dulu kalau punya rumah yang ada clubhouse-nya, kayaknya nggak perlu-perlu banget gitu ya. Iya, justru itu kita kenapa? Ya. Nggak perlu-perlu banget karena apa Mas karena dan Mbak? Mungkin clubhouse-nya jadi gini, mungkin maksudnya tuh waktu dulu kita nikah, kita kan belum punya anak. Jadi aktivitas keluarga itu ya di rumah aja gitu. Oh iya, namanya juga menurut pasangan kita muda gitu. pacaran mulu ya, jadi nggak keluar rumah gitu ya. Tapi waktu punya anak nih Sabrina beda lagi. Iya, waktu konsepnya. punya anak ternyata sangat kepakai clubhouse-nya itu. Jadi kita sering banget hampir tiap hari ya kayaknya main ke clubhouse tuh benar-benar sering banget gitu. Ternyata setelah punya anak baru realize sepenting itu clubhouse. Gitu. Berarti itu kan dari sisi untuk memanjakan anak dan juga menyehatkan anggota keluarga. Betul. Nah kebutuhan-kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari berarti kan butuh fasilitas lainnya. Nah butuh apa sih sebenarnya paling diperlukan untuk sebuah rumah tangga dari Mbak Sabrina dan Mas Adi? Kalau kita mungkin yang untuk pengen dekat apa sih sebenarnya? Iya, yang mungkin satu itu ke akses ke internet ya Pak ya. Iya. Nah itu itu udah nomor satu ya. Iya. Sandang, pangan, papan, sama casan. Sama casan. Soalnya kan sekarang kita nggak bisa pungkiri bahwa mungkin suami bekerja, ibu di rumah tapi juga kerja gitu loh.
Jadi saat ibu di rumah kalau nggak ada internet itu udah satu hal yang kurang banget sih sebetulnya. Nah, Podomoro Tenjo ini udah sediakan, apalagi satu hal sih ini yang tadi juga Sabrina udah coba tekankan ya, yaitu keamanannya Pak. Iya. Jadi keamanan itu bukan, saya baru sadarin lagi nih, bukan hanya saat saya tuh sedang tidak di rumah, tapi waktu di rumah pun kadang-kadang gini loh, kalau kawasannya ini nggak terdevelop dengan baik, bayangin anak balita itu lincahnya kayak gimana Pak? Keluar dari rumah, lari-larian, depan tiba-tiba ada mobil kencang, wah itu kita worry banget. Ini ada area green belt yang betul-betul fasilitasin keaktifannya dia gitu loh. Jadi bukannya worry malah jadi happy gitu. Nah, jadi rumah impian dong Kota Podomoro Tenjo. Nah Pak, melengkapi sedikit aja sebelum kita ke sesi terakhir kuis untuk penonton yang ada di sini dan juga yang ada di rumah. Fasilitas lainnya Pak, aku yakin mewakili ibu-ibu yang ada di luar sana, tentunya kalau keluarga muda kan pengen dekat dengan sarana pendidikan Pak, sarana fasilitas kesehatan, terus mall untuk belanja dan minimarket tentunya dengan ruko-ruko. Nah gimana Pak berbicara sarana kesehatan dan juga fasilitas pendidikan? Jadi ini kan kita bangun konsepnya kan memang kota mandiri ya. Seperti yang kita tahu dalam suatu kota mandiri itu instrumennya itu nggak hanya rumah. Ya kan sebagai hunian enggak. Tapi apa kita menyediakan juga berbagai macam area untuk tadi institusi pendidikan. Ya kan untuk perkantoran, untuk entertainment. Jadi kita nggak meninggalkan hal-hal tersebut. Kedepannya ya akan ada sekolah-sekolah dibangun di kawasan Kota Podomoro Tenjo, akan ada pusat belanja dibangun di Kota Podomoro Tenjo untuk memenuhi sebenarnya kebutuhan dari masyarakat Kota Podomoro Tenjo itu sendiri. Gitu. Jadi kita peduli sama hal tersebut ya, karena ini memang konsepnya adalah sebuah kota. Baik. Tentunya teman-teman udah konsepnya kota berarti segala kebutuhan mendasar dari keluarga udah terpenuhi secara maksimal dari Kota Podomoro Tenjo. Nah terakhir mungkin kita akan mengakhiri sesi ini Pak dengan closing statement dan kita akan berikan kuis karena kita ada hadiah yang memang diperuntukkan untuk bapak-bapak ibu-ibu yang ada di sini dan juga teman-teman yang ada di rumah. Terakhir dari Pak Yoga apa yang ingin disampaikan, kenapa sekali lagi para bestie, para milenial tentunya harus berbestian, harus bersahabatan dengan Kota Podomoro Tenjo. Ya, jadi ini kesempatan buat teman-teman milenial memiliki rumah pertamanya dengan harga yang terjangkau, ya, dengan juga sekalian belajar untuk berinvestasi. Kenapa? Karena namanya properti itu nggak ada yang namanya nggak naik, pasti naik harganya. Jadi ini lebih bagus kalian investasikan uang kalian saat ini ke properti, karena dengan harga yang sekarang kalian beli itu mungkin nggak akan bisa lagi kalian beli di masa yang akan datang. Jadi ini kesempatan terakhir kalau saya bilang. Betul sekali, datang, tunjuk unitnya dan beli sekarang juga. Mas Adi, Mbak Sabrina, terakhir apa yang menjadi keinginan dan juga mewakili hasrat dari milenial untuk bisa memiliki rumah impian pertama kalinya? Silakan. Iya, betul banget. Jadi Kota Podomoro Tenjo ini mungkin bestie yang sesungguhnya nih Pak. Jadi bestie itu paling tahu apa yang temannya itu inginkan. Jadi semua fasilitas ada, terus juga lengkap, aman, dan yang pasti komitmen dan terjangkau. Itu sih Pak mungkin. Baik, komitmen dan terjangkau. Semuanya bisa dijawab sepenuhnya oleh pengembang terbaik terpercaya usia 53 tahun Agung Podomoro Land. Tentunya kita persembahkan sekali lagi untuk para bestie di seluruh Indonesia. Inilah saatnya kita pergi dari rumah mertua, tinggalkan kos-kosan selama ini, tinggalkan kontrakan kita selama ini. Yuk kita bisa punya rumah sekarang dengan cicilan 1,7 jutaan, dengan harga perdana 200 jutaan hanya dari kota baru, kota satelit di barat Jakarta, Kota Podomoro Tenjo. Baik, sebelum pamit boleh kita sama-sama Pak Yoga, Mas Adi, Mbak Sabrina kita memberikan kuis terlebih dahulu untuk Bapak Ibu yang ada di sini. Tentunya kita boleh sambil berdiri mungkin untuk bersama-sama, kita boleh ambil mikrofonnya. Oke. Baik, kalau begitu langsung saja kami persilakan Bapak Ibu untuk Pak Yoga di depan, Mas Adi, Mbak Sabrina juga di depan boleh ambil mikrofonnya. Karena sekarang saya akan memberikan pertanyaan, ada 3 hadiah besar yang sudah kita siapkan tentunya untuk Bapak Ibu yang bisa menjawab pertanyaan dari kita bertiga ya atau berempat. Dari Pak Yoga ataupun Mas Adi dan juga Mbak Sabrina. Pertanyaannya yang pertama, Pak Yoga duluan, boleh Pak Yoga. Ini dia Pak Yoga.
Oke, pertanyaan pertama ini ada hadiahnya nih ya. Ada hadiahnya, Bapak ya. Ibu boleh angkat tangannya nanti saya cek ke sana. Silakan Pak Yoga. Ya, sudah terjual berapa banyak unit di Kota Podomoro Tenjo sampai saat ini? Nah, sudah terjual berapa unit kah? Kota Podomoro Tenjo sampai dengan saat ini. Boleh angkat tangannya Bapak Ibu yang ada di hadapan saya. Kasih clue kali ya. Kasih clue. Nah, jumlahnya ribuan. Ribuan. Depannya 4. Depannya 4. Ayo Bapak Ibu. Aduh sebentar Pak Yoga, ini memang tidak hanya smart people tapi ya juga cepat dan tanggap kalau udah emak-emak ya. Tapi yang lebih dulu Ibu sebelah sana, saya ke sana dulu Ibu. Halo, apa kabar? Ibu boleh maju bersama saya biar kita bisa ngobrol sini Ibu. Ayo Bu. Nah, Ibu di sebelah saya. Ibu namanya siapa? Nama saya Lina. Lina, Ibu Lina. Coba Ibu bisa jawab nggak pertanyaan dari Pak Yoga? Sudah terjual berapa unit kah rumah dari Kota Podomoro Tenjo sampai dengan tahun 2022? 4.200 ya. 4.200 unit. Bagaimana Pak Yoga, Mas Adi, Mbak Sabrina? Betul. Yeay. Langsung sebentar Pak Yoga boleh mohon izin boleh memberikan secara langsung. Ibu ke tengah-tengah. Ini hadiahnya kenang-kenangan dari Kota Podomoro Tenjo. Terima kasih. Selamat Ibu boleh kembali ke tempat. Terima kasih, berarti 4.200 unit dan kami yakin akan terus meningkat ya Pak ya. Selepas acara ini. Hanya selama 2 tahun loh. Selama? Selama 2 tahun ini saja. sudah 4.200 Wow, jangan heran. Ini kita tutup acara naik lagi nih ya angkanya. Yang kedua langsung saja Bapak Ibu bisa menjawab angkat tangannya. Dari Mas Adi dan juga Mbak Sabrina. Mungkin Mbak Sabrina dulu. Nomor 2. Apa nama ruko yang saat ini di launching? Apa nama ruko yang saat ini kami launching dan juga kami bahas tadi bersama Pak Yoga dan juga Mas Adi serta Mbak Sabrina. Ayo apa nama rukonya yang katanya punya green belt di depan, di belakang. Ibu, aduh udah ngincer saya. Ibu ngeliatin saya apa gimana sih? Oh pengen hadiah. Ya udah Ibu sebelah sini. Sini Ibu sebelah sini. Hai, Ibu namanya siapa? Rina. Ibu Rina, jawabannya adalah ruko Andromeda Avenue. Andromeda Avenue. Ibu nyontek dari mana? Lengkap ya? Dari IG. Nah itu memang kita viral Bu. Di semua sosial media kita punya jawabannya. Terima kasih Ibu Rina. Ini hadiahnya langsung diberikan oleh Mbak Sabrina. Mohon izin Mbak Sabrina. Sabar dong Bu. Mbak Sabrina kasih dulu. Mbak Sabrina silakan. Nah baru diterima Ibu. Terima kasih Ibu. Silakan berarti yang terakhir Mas Adi. Oke. Pertanyaan terakhir. Paling terakhir paling bawah. Nomor 3. Sebutkan satu keunggulan dari klaster Magnolia. Oh ini gampang nih. Salah satu keunggulan dari klaster Magnolia yang tadi udah disinggung banget oleh Pak Yoga. Mungkin dari sisi, jangan ntar dari jawabnya aku nih. Angkat tangan Bapak Ibu. Sebutkan keunggulan, salah satu keunggulan dari klaster Magnolia yang sudah kita jabarkan tadi. Ya, tadi ada banyak tuh kelebihannya. Ada banyak ya Pak ya, mulai dari konsep ya, konsep area hijaunya sampai, aduh itu loh yang buat memanjakan para penghuni. Hai Mas, boleh maju Mas? Ya boleh call a friend boleh ya, 50-50 boleh ya, nanya sebelah juga boleh. Mas boleh maju ke depan silakan. Waduh ini sudah mendapatkan doa restu dari Ibu ya. Tidak hanya hadiah, mudah-mudahan juga dapat kekasih, kemudian juga rumah impian. Sebelah sini Mas, dengan Mas siapa? Habi. Habi, iya. Enggak belum Habi kok ini. Oh belum habis ya. Ruko, rumah klaster Magnolia masih ada. Tahap kedua, harganya 200 juta. Keunggulannya sebutin salah satu. Clubhouse. Ya kenapa Clubhouse-nya? Emang ada. Tapi kenapa? Apa yang membedakannya? Lebih premium. Lebih premium, satu. Kok matanya ke ibunya mulu sih? Kayaknya ibu yang tahu ya, karena ibu yang transaksi kayaknya ya. Baik, salah satu keunggulannya Pak Yoga, Mas Adi, Mbak Sabrina adalah
clubhouse-nya yang premium. Iya betul, kita memiliki clubhouse yang lebih premium dari klaster-klaster Tuh tersebut. Ada swimming pool ya, Pak, ya? Ada swimming poolnya. Ada swimming poolnya, oke. Bukan itu jawab pertanyaannya, ternyata pertanyaannya. Sabar dong, enggak kok, dapat kok. Sekali lagi salah satu keunggulannya adalah lebih premium untuk clubhouse-nya. Dan yang paling penting adalah untuk menunjang kesehatan para penghuninya. Kita sematkan inner green belt ya Pak ya, dalam satu klaster dari Magnolia. Mas Adi, monggo boleh berikan, silakan. Terima kasih, selamat Mas Habi. Baiklah, kalau begitu Bapak Ibu terima kasih, usai sudah podcast Kota Podomoro kita. Dengan itu tentunya kita akan menjadi sahabat lebih kental lagi, lebih dekat lagi. Hai teman-teman milenial, semua jawaban sudah ada bersama Kota Podomoro Tenjo. Pak Yoga Gunawan, terima kasih banyak GM dari Kota Podomoro Tenjo. Mas Adi, Mbak Sabrina, family influencer, terima kasih tipsnya. Salam sehat selalu untuk keluarga dan salam properti. Salam cuan, Pak Yoga, salam cuan. Terima kasih. Selamat sore Pak Yoga dan Mas Adi serta Mbak Sabrina boleh meninggalkan tempat kami. Santai-santai sejenak karena sesaat lagi Bapak Ibu tentunya kemeriahan rangkaian Festival Investasi Properti masih terus berlanjut sampai dengan besok. Dan di panggung ini saya Reza Andika masih dengan bangga memberikan proyek-proyek terbaik dari seluruh Indonesia dari 53 tahun usia Agung Podomoro Land. Untuk itu capek kayaknya ya, ngobrol aja ya kan. Kemudian belanja, makan enak, gimana kalau kita nyanyi-nyanyi sekarang? Setuju enggak? Saya pengen tepuk tangannya dulu, mana untuk Agung Podomoro Land. Wow, kalau gitu langsung saja dari panggung Atrium Tera, Central Park Jakarta. Saya mengundang kehadiran bintang tamu hari ini. Kita akan bernyanyi bersama, bergoyang bersama, berkaraoke bersama. Kita sambut kehadiran Ghea Indonesian Idol.
minta suaranya boleh ya? Karena yang datang di sini jangan bengong-bengong aja, kita nyanyi bareng, oke? Yang kencang. Biarkanlah saja dulu kita jalan berdua. Mereka pun pernah muda, saatnya kau dan aku. Biar kita lanjut dulu ya. Saat ku merindu terasa dalam di relung hati. Apakah hanya diriku yang merasakan rindu sendiri? Aku harus bagaimana? Aku bisa apa untuk tahu isi hatimu? Oh, rinduku padamu, padamu kasihku, pujaan hatiku. Dan kau, rindukan kau padaku, ku ingin melepas rindu meskipun semakin bertemu, semakin ku rindu. Rinduku padamu, oh kekasihku. Aku harus bagaimana? Aku bisa apa untuk tahu isi hatimu? Rinduku padamu, padamu kasihku, pujaan hatiku. Dan kau, rindukan kau padaku, ku ingin melepas rindu meskipun semakin bertemu, semakin ku rindu. Sungguh ingin sekali rasanya genggamanmu menjadi nyata. Jangan kemana-mana, ajak aku untuk selalu bahagia. Pada siapa sih? Pujaan hatiku. Dan kau, rindukan kau padaku, ku ingin melepas rindu meskipun semakin bertemu. Oh, rinduku padamu, padamu kasihku, pujaan hatiku.
Selamat sore semuanya. Senang banget loh hari ini Gea bisa gabung di sini di acaranya Kota Podomoro. Gea bisa menghibur teman-teman yang lagi ada di Central Park. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya, alhamdulillah. Semoga yang lagi banyak masalah, lagi banyak cicilan, datang ke sini kita bisa happy-happy bareng ya. Apalagi kalau misalnya yang ada plan mau beli-beli rumah nih, bisa kan lihat-lihat di sini gitu. Siapa tahu udah bisa ancang-ancang, yang udah ada tabungannya bisa dilihat-lihat dulu. Atau mungkin yang belum ada rencana bisa disolawatin dulu kali ya, biar nanti bisa dapat rumahnya. Masih bakalan Gea temenin untuk beberapa lagu ke depan, kita nyanyi-nyanyi bareng juga yang pastinya. Senang deh ya kalau mau beli rumah tuh ya, iya kan? Kalau rumah secara literal mungkin ya Gea belum ada. Tapi kalau rumah untuk hati Gea mungkin udah ada kamu. Si genit tuh. Oke, kita lanjut lagi aja ya, nyanyi-nyanyi bareng yang tahu lagunya. Boleh nyanyi sama Gea. Thank you. Bisa bantu nyanyi? Rasa cinta ini takkan berakhir, takkan terhapus waktu. Rasa cinta ini hanya untukmu, hanya dirimu satu. Cinta di mana? Thank you. Sungguh hanya hatimu, hati yang ku cari, yang paling aku sayangi, takkan berhenti, tulus pengorbananku untuk selalu bahagiakan diri.
kalau namanya cinta itu jangan cuma bertahan 1-2 tahun. Biasanya kalau di awal-awal tuh memang yang manis-manisnya dulu yang kelihatan, iya kan? Belajar cinta sama orang tuh menerima kekurangan, kelebihannya. Jadi ingat jangan cuma 1, 2, 3 tahun lah ya, tapi 1000 tahun gak sih? Iya kan? Yuk. Hadir dan menatap ruang hati yang telah tertutup lama. Jika kau masih ragu untuk menerima, biarkan hati kecilmu bicara, karena ku yakin kan datang saatnya. Kau jadi apa? Yang sini jadi apa? Thank you. Takkan pernah berhenti untuk selalu percaya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Biar telah terjadi, wajar apa adanya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Jika kau masih ragu untuk menerima, biarkan hati kecilmu bicara, karena ku yakin kan datang saatnya. Kau jadi bagian hidupku, kau jadi bagian hidupku. Takkan pernah berhenti untuk selalu percaya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Biar telah terjadi, wajar apa adanya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Selama apapun itu, ku akan setia menunggu. Come on. Walau harus menunggu berapa lama? Takkan pernah berhenti untuk selalu percaya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Biar telah terjadi, wajar apa adanya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Thank you loh yang udah ikutan nyanyi bareng. Jangan cuma cinta ya yang kuat 1000 tahun, rumah juga harus kuat. Makanya lihat-lihat nih di kota Podomoro. Siapa tahu cocok ya kan. Rumah tuh juga jodoh-jodohan, bener gak sih? Kak bener ya, rumah tuh juga jodoh-jodohan loh nyarinya. Jadi bukan cuma pasangan aja nih yang harus jodoh, sama rumah juga harus jodoh. Sini aja dulu lihat-lihat, iya kan? Siapa tahu abis ini nyanyi dibayarnya rumah ya. Sekalian dipromosi. Bercanda. Seneng banget kok ini. Oke, kita lanjut aja kali ya. Ini juga yang tahu lagunya nyanyi yang kenceng sama-sama.
Let's take our time tonight, boy. Above us all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, we're dancing all alone. There's no reasons to hide what we're feeling inside right now. So baby, let's just turn down the lights and close the door. Oh, I love that dress, but you won't need it anymore. No, you won't need it no more. Let's just kiss till we're naked, baby. Versace. Take it off on me, for me, for me, for me now, boy. Versace on the floor. Ooh, take it off on me, for me, for me, for me now, boy. I unzip the bag to watch his falls while I kiss your neck and shoulders. No, don't be afraid to show it all. I'll be right here ready to hold ya. Boy, you know you're perfect from your head down to your feet. Don't be confused by my smile, 'cause I have never been more for real, for real. So just turn down the lights and close the door. Oh, I love that dress, but you won't need it anymore. No, you won't need it no more. Let's just kiss till we're naked, baby. Versace on the floor. Oh, take it off on me, for me, for me, for me now, boy. Versace on the floor. Oh, take it off on me, for me, for me, for me now, boy. It's warming up. It's warming up. Can you feel it? Can you feel it, baby? Oh, seems like you're ready for more, more, more. Let's just kiss till we're naked. Oh, Versace on the floor. Hey, baby, take it off for me, for me, for me, for me now, boy. Versace on the floor. Whoa, whoa, take it off for me, for me, for me, for me now, boy. Versace on the floor, floor. Lanjut dong. Come on, sing. 18, we were undergrads, stayed out late, never made it to class. I the rich one in a taxi cab. You were sweating bullets on the way to my dad, and you said, baby, you're moving too fast. Oh, yeah, yeah.
Baby, I fall in love again from every summertime. My daddy taught me to choose wisely, but you don't have to try. 'Cause baby, I fall in love every summertime. Hey, 25 years we missing church. Love of everyone we're hating at once. Still we just sister and the jokes and the hurt. Cry the way home, but you're putting me first. Oh, hey, we just always know what to say. We're strolling down the boulevard and dancing under street lights. Oh, the light. Oh, every year we get older and I'm still on your side. Oh, baby, I give up anything to travel inside your mind. Baby, I fall in love again come every summertime. My daddy taught me to choose wisely, but you don't have to try. 'Cause baby, I fall in love every summertime. Every day is summertime. Every day is summertime. Every day is summertime with you. Every day is summertime. Every day is summertime. Every day is summertime with you. Yes, every summertime. Mungkin di sini banyak yang udah lama nggak lihat aku kali ya. Jadi di sini ada teman-teman fanbase aku, teman-teman Galways. Mungkin udah banyak yang nggak inget aku. Kita kenalan lagi kali ya, karena tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka hah? Tak cinta. Masa sih kenalan langsung cinta kamu? Oke, jadi mungkin yang datang di sini sekitar tahun 2018 pernah ngikutin Indonesian Idol. Ya, itu adalah saya. Yang lumayan sering dibully juga. Ada di sini hater saya dulu. Atau ada yang pernah nge-vote saya dulu? Ada ya, kalau nge-vote pasti ya. Bener ya? Oke, tapi time flies so fast kayaknya. Dan saya udah punya sekitar 9 single lah. Mungkin setelah dari sini teman-teman, kakak-kakak yang datang ke sini bisa dengerin single-single saya. Udah ada kok di semua digital streaming platform musik ya pastinya. Ya udah ada 9 apa 8 sih? Kok aku lupa sama lagu aku? Oke, dan kalau misalnya dulu inget zaman-zamannya Idol itu saya sering banget dikait-kaitin sama Om Ari Lasso. Manggilnya Ajoshi kalau dulu. Nah karena itu hari ini saya mau bawain lagu beliau. Jadi yang tahu minta suaranya yang kenceng ya. Dari tadi jangan saya doang yang nyanyi, tapi kita di sini bareng-bareng have fun. Oke? Pejamkan mata ini, mencoba untuk melupakan segala kenangan indah tentang dirimu, tentang mimpiku. Semakin aku mencoba, bayangmu semakin nyata, merasuk hingga ke jiwa. Tuhan tolonglah diriku, entah hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Apakah di sana kau di
rindukan aku seperti diriku yang selalu merindukanmu, selalu. Bisa aku ingkari, engkaulah satu-satunya yang bisa membuat jiwaku yang pernah mati menjadi berarti. Tapi kini kau menghilang bagaikan di dalam bumi. Tak pernahkah kau sadari arti cintaku untukmu semua? Entah di mana dirimu berada, hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Apakah di sana kau rindukan aku seperti diriku yang selalu merindukanmu, selalu merindukanmu. Oke, jadi biasanya Mas Ari Lasso itu kalau misalnya lagi manggung gini dia suka ngajak dua kata. Jadi misalnya aku entah di mana dirimu berada, hampa terasa hidupku tanpa cintamu. Bisa nggak kita coba di sini? Bisa lah ya. Oke, bisa ya. Oke. Aku mulai dari sini dulu ya. Yang kenceng. Udah makan kan? Belum. Kita coba dulu ya. Coba. Entah di mana. Yang sini. Hampa terasa. Apakah di sana? Ini seperti diriku. Semua selalu merindukanmu. One more time. Entah di mana dirimu berada, hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Apakah di sana kau rindukan aku seperti diriku yang selalu merindukanmu, selalu merindukanmu. Kita naikin temponya, oke? Oke, karena waktu juga yang memisahkan kita, jadi ini mungkin ada one last song dari Gea. Thank you so much untuk Kota Podomoro. Congratulations juga buat launching album barunya. Thank you for having me, teman-teman yang di sini. Thank you ya udah stay sampai lagu terakhir, udah nyanyi bareng. Seru banget ya. Semoga bisa ketemu lagi next time. Nyanyi lagu terakhir ya, oke? Berdebar rasa di dada saat kau tatap mataku. Apakah arti pandangan menunjukkan rasaku? Sungguh aku telah tergoda saat kau dekat denganku. Hanya kau yang membuatku begini. Melepas apa? Thank you. Sudah katakan, sudah ku bilang, namun kau hanya diam tersenyum kepadaku. Kau buat aku gelisah, ingin rasanya
bisa